Anak-anak yang kecanduan game, anak-anak yang kecanduan gadget. Kalimat ini sering sekali sekarang kita dengar ya. Saya sedih loh kalau mendengarnya. Karena kadang-kadang kita orang dewasa atau orang tua cepat sekali menghakimi atau menuduh anak-anak kita kecanduan. Padahal dalam ilmu psikologi kecanduan itu tidak semudah itu ya. Orang harus menunjukkan gejala-gejala atau tahap-tahap tertentu yang menunjukkan bahwa itu kecanduan. Oke, mari kita tidak berpanjang lebar tentang apakah anak kita kecanduan gadget, kecanduan game atau tidak. Akan tetapi, anggap saja apa yang harus kita lakukan supaya mereka tidak mengalami itu. Apa yang kita lakukan supaya anak-anak tidak kecanduan gadget, tidak kecanduan game. Melainkan, anak-anak tahu caranya bagaimana menggunakan gadget, menggunakan game itu sendiri untuk hal-hal yang baik. Konsep yang utama adalah biarkan anak-anak menjadi pengguna gadget atau pengguna teknologi yang aktif. Jangan cuma pengguna, jangan cuma pemain game, tapi ajari mereka untuk juga bikin gamenya sendiri, menggunakan gamenya sendiri, menggunakan laptopnya, menggunakan HP-nya, iPad-nya, tabletnya, untuk belajar, untuk berkreasi, untuk create something, untuk menambahkan spirit pengguna yang aktif, menambahkan spirit pembuat, produsen, atau creator, ya, yang menciptakan sesuatu dengan tangan mereka sendiri dari ide dan imajinasi mereka sendiri. Nah, sekarang anak masih di janin, di dalam perut saja mereka sudah tahu ibunya mengakses HP, mengakses layar, mengakses monitor di laptop, komputer, HP, dan segala bentuk gadget. Jadi anak-anak sekarang memang anak-anak screen atau anak-anak layar. Mereka sudah sangat terbiasa dengan gadget. Bahkan biasanya jauh lebih pintar anaknya daripada orang tuanya, iya kan? Maka kita sebagai pendidik, edukator, orang tua juga pendidik dan juga edukator dan juga guru, kita harus hadir di dunia mereka. Bagaimana mengajarkan teknologi ini untuk proses belajar dan mengajar? Kita harus mengikuti apa yang mereka sukai. Anak-anak sekarang tidak suka membaca buku yang tebal. Mereka lebih suka video. Karena ada suara, ada gambar, ada warna, ada gerak, dan cepat. Itu adalah karakter anak-anak sekarang. Tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak ini nanti adalah anak-anak yang survive di masa depan. Karena teknologi jauh lebih cepat, mereka terbiasa berpikir cepat, jauh lebih cepat daripada kita. Nah, kita harus hadir memberikan materi yang bisa menampung itu semua. Salah satunya adalah dengan belajar coding dan konsep keterampilan digital lainnya. Belajar coding yang paling mudah dengan platform yang paling mudah bisa diakses di semua gadget dengan spek yang tidak harus terlalu tinggi. Pilihannya adalah Scratch Programming atau Scratch. Scratch bisa diakses di website scratch.mit.edu atau dalam versi yang lebih kecil lagi untuk anak-anak yang TK yang belum bisa baca tulis, bisa mendownloadnya di smartphone ataupun di iOS, di iPad dalam nama Scratch Junior atau Scratch JR. Di kelas ini akan diberikan materi yang menunjukkan cara menggunakan Scratch Junior dan juga Scratch yang biasa, kita sebut saja Scratch Desktop. Nah, belajar apa saja? Belajar tentang creative programming. Bagaimana mengenal konsep programming. Programming ibarat kata saya sedang berbicara dengan laptop. Bahasa apa yang saya gunakan supaya laptop mengerti?
Saya nanti menyuruh laptop menggerakkan 2 gambar dinosaurus di dalam laptop. Gimana caranya laptop tahu kalau saya menyuruh dia menggerakkan 2 gambar dinosaurus di dalamnya? Nah, itu adalah konsep sederhana dari programming dan creative programming. Kreatifnya adalah membuat sesuatu, membuat animasi, atau komik yang bergerak, atau digital storytelling, atau dongeng dengan ada suara mereka sendiri yang direkam, atau membuat game. Ini adalah daya tarik yang sangat besar untuk mengajak anak-anak, kok main game terus? Ayo bikin game sendiri. Nanti ajak teman-teman main game buatanmu. Itu pasti anak-anak seneng banget. Tanpa terasa mereka belajar konsep programming, konsep coding, mengenal bahasa-bahasa yang nanti terbiasa ada di bahasa pemrograman, looping, debugging, if conditional, dan lain sebagainya. Mengenal kosakata ini dari kecil akan membuat mereka nanti lebih leluasa belajar tentang computer science, tentang coding, tentang programming di masa depan. Saat ini, tahun 2021, coding untuk anak sudah beredar di segala negara. Anak-anak yang dari kecil sudah diajari coding, walaupun tidak harus langsung pakai laptop. Pakai konsep unplugged computer science atau belajar coding tanpa gadget apapun. Bagaimana pola, bagaimana sequencing atau deretan. Itu sebenarnya permainan yang terbiasa saja kita ada di anak-anak PAUD dan TK. Tapi kita tidak tahu bahwa itu mengantarkan mereka untuk mengasah logika, creative thinking, computational thinking. Karena kosakatanya tidak kita kenalkan. Nah, di creative programming Scratch ini kosakatanya ada. Jadi nanti anak-anak kelak belajar ada array, ada boolean, ada make-up block, ada broadcast message, ada dan lain sebagainya yang nanti ada di pemrograman. Mereka akan terbiasa dan tidak ketakutan atau merasa susah banget ya, sulit banget gitu. Ketika sudah dari anak-anak mereka kenal, maka akan mudah. Itu adalah konsepnya. Yang kedua, course ini juga dipersembahkan atau diberikan untuk orang tua, wali murid, dan juga guru. Bagaimana mereka bisa mengajarkan konsep kreatif programming dengan Scratch untuk anak-anak mereka di rumah atau di sekolah. Dan pilihan kedua adalah menggunakan Scratch untuk membuat materi ajar atau bahan ajar, membuat animasi, membuat game untuk menarik daya minat anak dalam belajar. Nah, itulah kenapa course ini disebut belajar coding dengan Scratch programming untuk anak dan guru. Selamat sudah mengikuti course ini. Saya ucapkan terima kasih dan ikutilah tahap demi tahap pembelajarannya dengan baik dan harus praktek supaya meriah, supaya senang. Silahkan join ke komunitas di link yang sudah kami sediakan supaya bisa praktek bareng, belajar bareng, dan bisa saling bertanya jawab di sana. Terima kasih, inilah salah satu kontribusi kami untuk mengeksplorasi teknologi digital dalam dunia pendidikan. Selamat belajar, salam digital, salam kreatif. Ayo bermain coding.